Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramene Nyong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kebetulan alhamdulillah konten kita semakin lama semakin berkembang. Karena banyak yang dukung juga. Dan kami sebagai pemula burung perkutut atau orang-orang yang di luar sana masih baru melihara perkutut, ingin lebih jelas lagi tentang tutorial perawatan perkutut yang tersembunyi, Pak, yang jarang orang tahu. Maksudnya bagaimana? Perawatan perkutut yang jarang orang tahu seperti itu. Tapi Rahasianya itu kayak apa, Pak? Biar pemula-pemula pada tahu, dan saya juga tahu sebagai bukan hobi perkutut. Gimana, Pak, caranya, Pak? tapi kalau bagi Bapak secara pribadi itu sudah mengikuti standar. Standar. Apa yang kamu tanyakan itu sudah sebagian sudah Bapak utarakan Semua, Pak, ya. Terus apa lagi? Terus nggak ada lagi, Pak, yang jarang orang tahu gitu, Pak, tentang perawatan perkutut. Ya Tips banyak gitu. tips juga sebenarnya di luar dari yang pernah kamu tanya itu. Tapi kan bagaimana nanti Gimana orang menanggapinya gitu ya, Pak, ya? bukan masalah itu, lain orang kan lain pendapat. Jadi kalau untuk Bapak sendiri sih nggak ada masalah, cuman kan pendapat kan berbeda. Gitu. Tapi Udah, yang Pak, paling- nggak apa-apa, Pak. Berikanlah tutorial jarang orang tahu tentang perkutut. Oh, apa? Ya udah dulu, Bapak lagi bersihin kotoran. Oke. Ya, teman-teman, kita akan membongkar perawatan perkutut yang jarang orang tahu ya, teman-teman, ya. Nanti kita bersihkan dulu, nanti kita langsung ke videonya. Ya, teman-teman, let's go. Oke, teman-teman, kita sudah berada di depan burungnya. Langsung saja kita tanyakan ya, teman-teman, ya. Tutorial atau tips perawatan yang jarang orang tahu. Kita langsung saja tanyakan kepada Ramane Nyong. Gimana, Ramane Nyong, untuk perawatan yang tadi kita bahas? Ya, di samping perawatan burung burung perkutut khususnya, itu juga ada berbagai macam perawatan, tidak hanya sebatas kesehatan, pakan, atau kesehatan yang lainnya, tapi juga butuh adanya terapi supaya burung sehat selalu dan punya stamina, napas panjang. Jadi tergantung ruang waktunya saja kita. Nah, yang kedua, nanti ada penjadwalan. Nah, setelah melalui berbagai macam tahapan terapi tadi, dari dari pemandian pakai kopi dan fit yang lainnya, kita juga ada trik lain, yaitu dengan cara pemandian yang mungkin dianggap terlalu kasar. Emang cara mandinya gimana, Pak? Nah, burung itu kan sistemnya kan terbang. Nah, kalau kita dikurung itu kan terbatas terbangnya. Jadi Betul. untuk juga banyak manfaatnya, untuk terapi sayap, terapi napas khususnya, juga untuk buang kutu. Nah, tata caranya pertama yaitu tadi, kalau untuk memandikan burung sehat atau tidaknya ini ditarik dulu, nanti akan bunyi. Kalau
burung itu ditarik mengeluarkan air, itu cenderung burung itu lagi kurang sehat. Oh, seperti Biasanya itu. panas dalam. Yang kita udah bahas di video Yang lainnya Yang itu. lainnya, Pak, Jadi sebelumnya, Pak, ya? sebelum kita terapi itu ditarik dulu. Saat nanti ada bunyi kretek di sini juga nanti untuk melemaskan otot-otot yang ada di saraf leher. Nanti akan ada bunyi kretek. Nah, nanti akan dia nggak sehat atau tidaknya akan mengeluarkan air, biasanya cairan putih. Itu. Nah, itu jangan dilanjutkan. Nah, hanya cukup di lap-lap aja, Pak, lap-lap ya? aja matanya juga sama kepalanya. Begini tata caranya, satunya di mata satu, jempolnya di sini. Nah, ini di tengah, cukup dibikin aja. Nah, nanti buntut kaki kasih gula merah tuh, jangan dipaksain. Cara pendeteksiannya tadi seperti itu menandakan burung itu lagi kurang sehat, kurang fit. Kalau dipaksain Biasanya- gimana, Pak? Nanti akan ngerutuk. Biasanya itu di temboloknya panas dalam, mungkin karena salah pakan atau kena pakan yang nginep nggak dicerna. Oh, Itu. jadi di sini apa ya? Ngendap di Temboloknya ya? tembolok. Jadi cara untuk pemandiannya yang awal pertama ya ditarik dulu. Nanti kalau ngeluarin air jangan begini, cukup di Lap-lap lap, kasih gula merah, jemur gitu. Oke, Pak. Nah, kalau untuk suara, untuk napas, ini kita bacain dahulu, kita lepekin. Nah, ini yang beli burung Bapak kemarin yang video yang laki perempuan, itu kan ada 3. Tuh, ini sudah bentuknya seperti ini. Nanti kita celupin. Nah, suruh berenang. Oh, ini suruh berenang biar apa, Pak? Itu untuk sayap, untuk napas. Nah, untuk berenang. Jadi dia berolahraga. Itu seperti itu. Oh, seperti itu, Pak, ya? Cukup kalau untuk pelatihan awal cukup 1/4 jam. Untuk 1/4 menit. Menit. Nah, Itu ini untuk biar itu. Nah, untuk napas. Nah, karena apa? Kalau burung itu kalau seandainya dia bunyi itu semuanya bergerak semua. Dari cucuk, dari sayap maupun dari buntut. Nah, karena keterbatasan suatu ruangan yang akan kita kurung, makanya diterapi dengan cara begini supaya burung itu tidak cepat bunyi panjang. Jadi iya, bunyinya panjang gitu, Pak, ya? iya, harus dirangin. Kalau dia secara ilmu, nanti secara ilmu alam, burung itu tidak mandi seperti ini. Ini hanya untuk pelatihan sayap, juga untuk penjinakan. Itu. Untuk mandi seperti ini diterapkan gimana, Pak? Seminggu sekali atau? Tergantung ruang waktunya aja. Kita jadwal. Bisa ada yang sebagian dipijat di ini, itu kan membutuhkan waktu. Nanti kalau untuk cara penjinakan ya diletakin aja. Ini udah nggak bisa terbang. Nah, dia burung ini nggak mandi di kolam atau di kali, karena kalau dia mandi di kali dia nggak bisa terbang. Oh, seperti itu, Pak, ya? Itu. Nah, itu cara penjinakan juga secara alami. Secara alami, Ke Pak, ya? sayap. Sayap, melatih suara juga, Pak, ya? Melatih suara supaya napasnya panjang. Kuat. Juga untuk ini letakin aja begini. Tuh. Ini kalau perlu dikasih kucing, Mas. Oke, teman-teman, ini tips ya untuk melatih suara burung agar panjang, dan untuk biar nurut juga ya, teman-teman, ya, biar jinak dengan secara alami. Seperti ini, Kucing teman-teman. didekatkan untuk belajar. Biarin aja kucing ini. Nah, karena orang membela burung pasti nggak jauh-jauh dari
kucing dan yang lainnya. Walaupun kita nggak melihara kucing, biasanya tetangga melihara kucing. Itu pendekatan supaya kenal bahwasanya nanti tidak insting yang bermain. Oh, seperti itu. Kucing itu dianggap bagi dia itu bukan suatu ancaman itu kalau terbiasa dengan melihat kucing. Juga nggak terbang. Itu juga cara penjinakan. Itu begitu tata caranya, Mas. Seperti itu Pak ya. Secara alami Pak, banyak ya. manfaatnya. Karena bukan hanya dipijat, itu terlalu membuang banyak waktu. Terapi Renang. Itu kalau untuk terapi renang itu biasanya dilakukan seminggu sekali apa gimana Pak? kalau Biar Bapak paham, tergantung ruang waktunya. Itu gimana contohnya? Ya seperti kalau misalnya Bapak waktunya lagi panjang, lagi libur, baru ini karena butuh terapi karena butuh waktu. Oh, butuh waktu juga Pak ya. Ya Kalau tiap hari kayak gitu gimana Pak? kurang Ada baik. efek sampingnya nggak? Jadi ada aturannya masing-masing. Ya minimal 2 minggu sekali. Minimal 2 minggu sekali 2 Pak minggu ya. sekali. Tuh, jadi ini enggak ngerusak burung. Kalau bisa seminggu sekali nggak apa-apa karena nggak ada. Nah, ini tarik dulu, cerak ada bunyi gretek, sehat, nggak ngeluarin air. Cucuk dulu, kita bersihin. Ini juga terapi saya bawa. Dia akan mengenal dengan Ownernya. yang sang perawat. Nah, kan dia cerah tuh. Kaki kita bersihin. Nah, baru saya basah lepek. Kita rendam, set. Nah, kalau takut kita waspada burung itu terbang, kita tutup pakai bekas kipas. Nah, supaya berenang. Biarin aja. Itu untuk sayap. Sayap dan napas Pak. Semuanya ada di situ. Semuanya. Sama kayak ayam aduan juga ada terapi renang. Tuh. Biarin. Nah, itu juga untuk merontokkan bulu-bulu yang sudah tua. Sudah tua. Terbang. Oh, seperti itu Pak ya. Itu untuk fungsinya Pak ya. Fungsinya banyak. Jadi atau seperti ini untuk penjinakan tanpa efek samping. Nah, setelah itu kita kasih gula supaya dia tidak kedinginan, tidak lemas. Tetap gula itu adalah satu keharusan bagi burung kudus karena cepat larut, cepat terserap oleh burung tadi. Kita suapin, ini hanya cukup gula. Nah, lagi. Nah, si Nino. Dia nggak paling bisa terbang, seandainya dia terbang hanya sekitar jangkauannya antara 3 sampai 4 meter bisa kita uber. Ini burung ini bodoh, karakternya nggak tahu rumah. Seperti itu. Nino loh. Itu Contohnya ya teman-teman. contohnya. Paling terbang antara 2-3 meter karena lepek. Nggak usah panik. Itu trik cara perawatan burung perkutut tidak berefek samping. Ini berarti nggak ada efek sampingnya Pak? Ya nggak ada. Burung itu kan terbang. Oh, seperti Nah, itu. digurungin berhari-hari, berbulan-bulan, paling kan terbatas ininya, terbangnya. Iya, betul Pak. Nah, maka dari itu kita terapi ini. Dia Sama terbang saja seperti nanti itu, kalau ya? dia ngeleprek di air kan lebih berat tenaganya. Itu mungkin sama aja dia terbang Di udara. di udara itu dalam posisi kering bisa 100 sampai 500 meter seakan-akan. Oh, seperti Tuh. itu Pak ya. Tapi ini nggak ada efek sampingnya Pak ya? Nggak ada, tapi nanti habis itu kasih gula merah. Gitu. Agar suaranya panjang. Panjang, Melatih khusus otot-otot. gurah juga.
itu terbang nggak masalah, paling jauh 3 meter atau karena lepek. Itu tata cara ini untuk kelanjutannya itu dengan cara tadi terapi. Oh, seperti itu Pak ya. Seperti itu. Untuk yang lain lagi ada nggak Pak untuk perawatan perkutut yang jarang orang tahu Pak? Ya itu seperti yang Bapak sudah ini bisa melalui pakai terigu, bisa pakai tepung beras, bisa pakai pasir, bisa pakai debu. Itu untuk kelanjutannya, bisa pakai bakaran merang, tutukan bata yang itu juga suatu terapi. Bukan hanya ini yang dikhawatirkan itu kalau burung itu perkutut setiap kita mandi nanti ada kuman yang imun dari air tadi. Iya. Jadi untuk terapi seperti kayak kita mandikan dengan terigu atau apa namanya atau air kopi itu kan apa namanya untuk kelanjutan untuk berlanjutnya. Iya, dari dijadwal saja. Misalnya minggu ini mandi pakai kopi, nanti minggu depan pakai air cucian beras, minggu ketiga pakai air biasa, nanti dijemur. Nah minggu ke-4 di terapi renang. Itu seperti itu Mas. Oh iya Pak. Jadi perenangan itu penting karena buat sayap, jantung, paru-paru, tulang, pernapasan, bulu. Jadi kalau sehabis kita mandiin tetap gula merah kita masuk untuk menjaga stabilitas karena gula itu kan hangat nanti di tubuh itu Mas. Oh iya Pak. Ya paham ya Mas ya. Paham. Nggak ada efek samping. Kita jadwal saja cara pemandian pengaturannya, enggak sekaligus kita ngerawat sekaligus itu pula ini. Kita mandiin pakai kopi campur enggak, itu ada jadwalnya. Jadi kita yang punya burung hobi kan nanti punya jadwal, instingnya sendiri akan bermain. Kita kan nungguin pakai kopi, minggu besok pakai jadwal itu, nah khusus buat gula kopi gula itu sangat penting bagi unggas untuk menjaga asupan nutrisi yang kurang dari kandang tadi pakan, juga untuk penghangatan, untuk stamina, kalori. Itu. Cuman kalau biasanya kalau burung yang tidak terbiasa diterapi dengan obat, biasanya dia akan ngerutuk, itu efek sampingnya. Jadi jangan kaget kalau burung dia habis nggak biasa dikasih gula, biasanya dia akan murung 1-3 jam. Kalau yang gacor biasanya mendak 1 hari. Air kotorannya juga akan mencret, tapi untuk 3 hari ke depan sudah sembuh, nggak ada efek samping berkelanjutan karena burung itu kalau gula itu cepat larut, cepat terserap oleh organ tubuh. Seperti itu. Oke Bapak, terima kasih. Ada yang mau lagi Pak? Sampaikan lagi. Mungkin cukup sekian saja. Sebelum dan sudahnya saya minta maaf sebagai selaku penghobi perkutut itu mungkin banyak salah ucapan, tindakan, perbuatan maupun secara ucapan. Jadi saya minta maaf. Salam buat semuanya. Semoga senantiasa sehat selalu, sukses khususnya untuk penghobi burung perkutut di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, cukup sekian, terima kasih. Kami dari Mangku Kebon mengucapkan salam Kung Mania.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi teman-teman.